Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, fenomena sekarang, gejala dunia sekarang, orang begitu bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan, tetapi tidak bangga dengan perbuatan baik yang mereka lakukan. Kita bisa melihat pernikahan-pernikahan LGBT, pernikahan-pernikahan sesama jenis, begitu marak saat ini dalam media sosial, dan bahkan seakan-akan diagungkan dan dimuliakan, dan seakan-akan itu menjadi perbuatan yang sah. Padahal pernikahan LGBT, pernikahan sesama jenis itu merupakan satu kejahatan di mata Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan dan menyetujui bahwa pernikahan itu dengan sesama jenis, tetapi yang Tuhan izinkan adalah pernikahan dengan lawan jenis, satu laki-laki dan satu perempuan. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini Gereja Katolik tetap hanya mempertahankan pernikahan lawan jenis, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, bagaimana Yesus juga menantang dan juga melihat respon bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika mereka berhadapan dengan situasi yang harus melakukan kebaikan, tetapi tidak bisa melakukan kebaikan karena terikat dengan aturan. Yesus melihat bahwa mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, begitu sibuk mewartakan yang baik, tetapi tidak pernah menjalankan apa yang mereka wartakan. Dan mereka begitu bangga ketika mereka melakukan kejahatan. Misalnya mereka memberikan pinjaman kepada banyak orang dengan riba yang begitu tinggi. Akhirnya mereka pun mengambil harta orang lain, itu menipu, bahkan mengambil rumah para janda untuk membayar hutang kepada mereka. Dan ini adalah suatu kejahatan, dan tapi mereka begitu bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat ada orang yang tangan kanannya itu mati, dan Yesus tergerak hati untuk menyembuhkan, tetapi dia berhadapan dengan orang-orang yang munafik, yang selalu senantiasa mewartakan yang baik, tetapi tidak pernah melaksanakan apa yang mereka wartakan. Oleh karena itu, Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya itu, ingin membuktikan kepada mereka yang Tuhan inginkan adalah perbuatan baik, entah dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, bahkan dalam hari Sabat, bukanlah perbuatan jahat. Dan Yesus sembuhkan orang yang mati tangan kanannya, dan juga itu membuat para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menjadi benci dan berunding dan untuk menyingkirkan Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan nyata kita saat ini. Apakah kita bangga dengan perbuatan baik kita? Apakah kita bangga dengan perbuatan jahat kita? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, di mana-mana saya selalu mengingatkan umat saya, dosa yang harus dibuang bukan dosa yang disimpan. Amal yang harus disimpan, amal harus dilakukan dan disimpan dan ditabung. Amal bukanlah dosa yang ditabung. Dosa harus disingkirkan dalam tubuh kita dan kita lepaskan lewat sakramen pertobatan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita bukanlah manusia sempurna yang seringkali ada dosa, tetapi ada juga perbuatan baik yang kita lakukan. Mari kita singkirkan perbuatan jahat kita. Kita tidak bangga dengan perbuatan jahat kita, tetapi kita perbanyak, kita tabung perbuatan baik kita, dan kita bangga dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Semoga melalui perbuatan baik itulah yang kita tabung setiap saat, dan itu yang membantu kita, menghantar kita juga dengan iman kita, menghantar kita masuk dalam kerajaan surga. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.